Jahat kamu, Mas. Teganya kamu bermain api di belakangku dengan calon kakak iparku sendiri. Tapi kini aku menangis bahagia di pelukan lelaki yang menghargai luka yang kamu tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Leni, seorang istri yang dulu begitu mencintai suamiku, Bagas, dengan seluruh hati dan pengorbananku. Aku pikir pernikahan kami akan berjalan bahagia seperti yang dulu kami impikan. Tapi ternyata, semua hanya ilusi. Semua mulai berubah ketika Mbak Bella, calon kakak iparku, tunangan dari kakakku Mas Andi, sering datang ke rumah untuk membantu persiapan pernikahan mereka. Aku tak pernah curiga sedikit pun. Sampai suatu hari aku menemukan pesan-pesan tersembunyi di ponsel Bagas. Isi pesannya membuat dunia seakan runtuh. Ternyata suamiku sendiri berselingkuh dengan calon kakak iparku. Dua orang yang paling kupercaya menghancurkan hatiku tanpa ampun. Aku memilih pergi, membawa luka yang dalam dan meninggalkan rumah yang dulu penuh kenangan. Tapi di tengah kehancuranku, Tuhan mempertemukanku dengan seseorang yang berbeda. Lelaki yang melihat air mataku bukan sebagai kelemahan, tapi kekuatan. Lelaki yang hadir bukan untuk mengobati luka, tapi untuk menghargai setiap bagian diriku yang hancur karena pengkhianatan. Kini, aku bukan lagi Leni yang lemah. Aku berdiri tegar, bahagia, dan menangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku menemukan cinta yang tulus setelah disakiti oleh orang yang salah. Kalau kamu pernah disakiti oleh orang yang kamu percaya, kamu pasti akan merasakan setiap detik dari kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Leni harus memaafkan Bagas, atau biarkan dia menyesal seumur hidupnya? Saksikan kisah penuh air mata, pengkhianatan, dan kebangkitan cinta sejati hanya di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Leni Pramesti. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Kami dibesarkan di sebuah keluarga sederhana di pinggiran kota Yogyakarta. Ayah sudah lama tiada, meninggalkan aku dan kakakku, Mas Andi, bersama ibu yang sejak dulu berjuang keras agar kami bisa tumbuh dengan layak. Rumah kami tidak besar, tapi hangat. Dindingnya dipenuhi foto-foto masa kecil kami. Foto saat aku memakai seragam SD dengan rambut dikepang dua, dan Mas Andi dengan celana pendek dan senyum lebarnya yang khas. Ibu sering bilang, rumah ini mungkin kecil, tapi cinta di dalamnya luas sekali. Dan aku percaya itu. Mas Andi adalah sosok kakak yang paling penyabar dan bertanggung jawab yang pernah ku kenal. Sejak ayah meninggal, dia menggantikan peran kepala keluarga. Saat aku masih kuliah, dia sudah bekerja keras di bengkel mobil kecil di ujung jalan kampung kami. Meski gajinya tak seberapa, dia selalu berusaha mencukupi kebutuhan rumah. Yang penting kita jujur, Len. Rezeki itu nggak harus banyak, asal halal dan berkah, katanya sambil menepuk pundakku setiap kali aku merasa minder melihat teman-teman kampusku hidup berkecukupan. Aku dan Mas Andi tumbuh saling melindungi. Tidak ada rahasia di antara kami.
Bahkan ketika aku pertama kali patah hati, Mas Andi adalah orang pertama yang menenangkanku. Kalau dia ninggalin kamu, berarti dia nggak pantas dapetin Leni yang kuat kayak sekarang, katanya waktu itu. Aku tak pernah tahu kalau nanti justru kakakku itulah yang tanpa sengaja akan membawa sosok yang menghancurkan rumah tanggaku. Tapi itu semua masih jauh di depan. Saat ini, hidupku dan Mas Andi masih damai, sederhana, dan penuh tawa. Mas Andi mulai dikenal di lingkungannya karena kebaikan hatinya. Banyak orang mempercayainya, terutama setelah bengkel kecilnya mulai berkembang. Di usia 31 tahun, ia mulai berencana menikah. Ibu pun bahagia, berharap rumah ini kembali ramai oleh suara anak-anak kecil kelak. Semoga tahun depan kamu sudah bawa calon istri, Andi, doa ibu setiap malam. Sementara aku sendiri, di usia 26 tahun, baru saja menyelesaikan kuliah dan mulai bekerja sebagai karyawan administrasi di sebuah toko alat kesehatan. Hidupku tenang. Aku tak pernah berpikir tentang cinta terlalu jauh. Aku hanya ingin melihat ibu dan Mas Andi bahagia. Kami adalah keluarga yang sederhana, tapi saling menjaga. Sampai suatu hari, Mas Andi membawa seorang perempuan bernama Bella ke rumah. Perempuan berparas lembut, dengan senyum yang hangat dan tutur kata yang sopan. Ia memperkenalkan diri sebagai teman satu komunitas otomotif dengan Mas Andi. Ibu menyukainya. Aku pun ikut senang, karena kupikir akhirnya kakakku menemukan pendamping yang baik. Siapa sangka, di balik senyum lembut Mbak Bella yang kala itu tampak tulus, tersembunyi sisi gelap yang kelak akan menghancurkan seluruh pondasi keluarga kecil kami. Dan sebelum aku tahu tentang itu semua, takdir mempertemukanku dengan Bagas, lelaki yang membuatku percaya pada cinta untuk kedua kalinya, sebelum akhirnya menghancurkannya dengan cara yang paling kejam. Namun untuk saat itu, aku masih Leni yang polos, yang hanya tahu arti bahagia dan keluarga yang utuh. Aku belum tahu apa itu pengkhianatan, belum tahu bagaimana rasanya ditikam dari dua arah oleh orang yang sama-sama aku sebut keluarga. Hari-hari masih hangat di rumah kecil kami. Aroma masakan ibu, tawa Mas Andi, dan suara hujan di luar jendela masih jadi melodi yang menenangkan. Belum ada air mata, belum ada luka, belum ada rahasia. Hanya cinta yang sederhana, yang kelak akan diuji dengan cara yang paling tidak pernah kubayangkan. Waktu itu sore hari, langit Yogyakarta mulai jingga. Aku baru saja pulang kerja, berjalan menyusuri gang kecil menuju rumah sambil membawa tas berat dan tubuh lelah. Hujan gerimis mulai turun, tapi aku sengaja tak berlari. Aku selalu suka hujan, karena di setiap rintiknya aku merasa tenang, seolah dunia sedang menenangkan segala lelahku. Aku berhenti di depan warung kopi kecil di tepi jalan, tempat biasa aku berteduh jika hujan datang tiba-tiba. Di sanalah aku pertama kali bertemu Bagas. Dia duduk di pojok warung, mengenakan jaket denim basah dan menatap keluar jendela. Wajahnya tegas tapi ramah. Saat aku masuk, dia spontan berdiri dan menyerahkan satu-satunya kursi kosong. "Mbak, duduk aja di sini. Nanti kehujanan," katanya dengan suara berat tapi lembut. Aku sempat tersenyum canggung. "Nggak apa-apa, Mas. Saya biasa berdiri," jawabku. Tapi dia bersikeras. "Saya nggak tega lihat Mbak kehujanan. Lagi pula saya sebentar lagi mau pulang." Percakapan kecil itulah yang menjadi awal dari semuanya. Kami berbicara ringan tentang hujan, pekerjaan, dan betapa sepinya kota sore itu. Dari cara bicaranya, aku tahu dia bukan tipe lelaki sembarangan. Ada kesopanan dan ketulusan yang jarang kutemui. Namanya Bagas Pradana, seorang teknisi di perusahaan elektronik. Usianya tak jauh dariku, 29 tahun.
Dia tinggal sendirian di rumah kontrakan dekat tempat kerjanya, karena keluarganya di luar kota. Kami semakin sering bertemu setelah itu, kadang tanpa sengaja di halte, kadang di warung kopi yang sama. Seolah semesta terus mempertemukan kami. Lama-lama, aku mulai menunggu pertemuan itu. Aku yang dulu cuek terhadap cinta, kini mulai menantikan pesan singkat darinya setiap pagi. "Udah sarapan belum, Len? Jangan lupa makan siang. Jangan kerja terus." Hal-hal sederhana, tapi terasa hangat. Bagas bukan lelaki yang banyak janji, tapi setiap kata-katanya terasa nyata. Ia datang saat aku butuh sandaran, menemani ketika aku sedang jatuh, dan membuatku merasa dicintai tanpa syarat. Mas Andi dan ibu pun senang mengenalnya. "Anak itu sopan ya, Len," kata ibu suatu malam setelah Bagas pulang dari rumah. "Iya, Bu. Dia baik banget. Kalau dia serius, ibu restuin kok," ucap ibu sambil tersenyum. Aku bahagia. Aku pikir inilah cinta yang Tuhan kirim untuk menyembuhkan hatiku setelah sekian lama menunggu. Dan memang, selama beberapa bulan pertama, hidupku begitu indah. Kami sering pergi ke tempat favorit, Taman Sari, Malioboro, atau sekadar makan angkringan di pinggir jalan. Bagas selalu membuatku tertawa. "Aku nggak butuh hal mewah, Len," katanya suatu malam di bawah langit penuh bintang. "Aku cuma pengen bisa bahagiain kamu dengan cara sederhana, tapi tulus." Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa dia adalah rumah yang selama ini kucari. Tak butuh waktu lama sampai Bagas melamar. Mas Andi senang, ibu menangis haru, dan aku merasa hidupku sempurna. Semua berjalan begitu cepat, mungkin terlalu cepat. Kami menikah dengan sederhana di halaman rumah, disaksikan keluarga dan tetangga. Hari itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Tapi kebahagiaan itu ternyata tidak abadi. Semuanya mulai berubah perlahan, tanpa aku sadari. Bagas mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Ia sering menyembunyikan ponselnya dan menjadi mudah marah saat aku bertanya hal kecil. Aku menutup mata, mencoba percaya seperti dulu. Aku selalu bilang pada diriku, mungkin dia cuma capek, mungkin aku terlalu curiga. Sampai suatu hari, ketika Mas Andi memperkenalkan calon istrinya, Mbak Bella. Perempuan yang tampak lembut, manis, dan pandai bergaul. Dia sering datang ke rumah untuk membantu persiapan pernikahan mereka. Dan anehnya, setiap kali ia datang, Bagas selalu berusaha terlibat, mengantar, menjemput, bahkan mengobrol lama dengannya. Awalnya aku tak merasa curiga. Aku menganggap mereka hanya akrab karena sering bertemu di rumah. Tapi perlahan, tatapan Bagas pada Bella terasa berbeda. Ada sesuatu yang bergetar di dadaku setiap kali melihat mereka berbicara terlalu lama. Sesuatu yang membuatku resah. Namun aku tetap diam, karena aku mencintainya. Aku takut kehilangan lelaki yang dulu membuatku percaya bahwa cinta itu nyata. Aku tidak tahu bahwa pada saat itu, cinta yang dulu terasa hangat telah mulai membusuk di dalam diam. Bahwa lelaki yang kupanggil suami mulai berpaling pada perempuan yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga kami sendiri. Dan sejak hari itu, kebahagiaan yang dulu kupegang erat mulai perlahan retak. Tanpa suara, tanpa tanda. Hanya tatapan Bagas pada Bella yang membuatku sadar bahwa cinta yang dulu manis, kini mulai berubah menjadi racun yang perlahan membunuhku dari dalam. Hari itu sore yang cerah di awal bulan April. Aku pulang kerja lebih awal karena ingin berbicara sesuatu yang penting dengan Mas Andi. Sejak beberapa hari terakhir, pikiranku penuh dengan satu hal. Bagas sudah melamarku secara resmi, dan aku harus menyampaikan itu pada keluargaku. Aku tahu, di hati kecilku,
Aku ingin menikah dengan restu penuh, bukan hanya dari ibu, tapi juga dari kakakku, satu-satunya lelaki yang sejak kecil menjadi pelindungku. Aku mendapati Mas Andi sedang duduk di teras rumah, memperbaiki motor tuanya sambil bersenandung kecil. Ia tampak tenang, seperti biasa. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di sebelahnya. Mas HM, aku mau ngomong sesuatu. Mas Andi menatapku dengan wajah penasaran, lalu meletakkan obengnya. Kenapa, Len? Ada apa? Mukamu serius banget. Aku menggigit bibir, mencoba menahan gugup. Mas, aku dilamar Bagas. Mas Andi terdiam sejenak. Wajahnya tak berubah, tapi matanya menatapku dalam. Bagas? Yang sering ke rumah itu? Iya, Mas. Kami sudah saling kenal hampir setahun. Dan dia sungguh-sungguh. Mas, dia datang ke rumah, minta izin baik-baik, dan bilang mau melamar aku. Ada hening sejenak. Hanya suara burung sore yang terdengar. Mas Andi menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Leni adikku yang dulu kecil, sekarang mau nikah. Cepat juga ya waktu. Aku menunduk, lalu berkata lirih. Aku tahu Mas lagi siapin pernikahan sama Mbak Bella. Aku merasa nggak enak kalau aku menikah duluan. Tapi Bagas dan keluarganya pengin segera datang. Aku takut Mas nggak enak hati. Mas Andi langsung menepuk pundakku dengan lembut. Hei, Leni, kamu adikku satu-satunya. Pernikahan itu bukan siapa duluan atau siapa belakangan. Kalau memang Bagas sudah siap dan niatnya baik, kenapa harus nunggu? Aku justru senang kalau kamu menemukan lelaki yang bisa jagain kamu. Suara itu membuat mataku hangat. Aku menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena lega dan bahagia. Restu Mas Andi berarti segalanya. Makasih ya, Mas. Aku takut Mas kecewa. Nggak mungkin. Aku justru bangga. Kamu berhak bahagia duluan. Len, aku cuma minta satu hal. Apa, Mas? Jaga hati kamu. Jangan cinta setengah-setengah. Kalau kamu udah yakin sama dia, cintai dia sepenuh hati, tapi tetap jangan lupa jaga dirimu sendiri. Aku mengangguk sambil menahan air mata. Kata-kata itu terasa menembus dadaku, dan entah kenapa, kini terdengar seperti peringatan lembut yang baru ku mengerti bertahun-tahun kemudian. Hari lamaran. Seminggu kemudian, keluarga Bagas datang ke rumah. Suasananya penuh tawa, haru, dan doa. Ibu tak berhenti menangis bahagia. Akhirnya Leni juga mau nikah, katanya sambil memelukku erat. Bagas duduk di hadapan Mas Andi dengan wajah tegang tapi sopan. Mas Andi, saya mohon izin dan restu. Saya ingin menikahi adik Mas, dan insya Allah saya akan jaga dia seumur hidup saya. Mas Andi menatap Bagas tajam tapi hangat. Janji itu nggak mudah, Bagas. Tapi kalau kamu benar-benar niat, aku percaya kamu bisa. Mereka berjabat tangan. Ibu tersenyum. Aku menangis. Hari itu, semua terasa begitu sempurna. Hari pernikahan. Pagi itu, langit Yogyakarta begitu biru. Matahari bersinar lembut di halaman rumah yang telah dihias dengan janur kuning, bunga melati, dan kain putih sederhana. Aku mengenakan kebaya putih dengan riasan yang lembut. Cermin memantulkan bayangan seorang perempuan yang tidak lagi gadis kecil, tapi seorang wanita yang siap menempuh hidup baru. Ibu masuk ke kamar sambil menahan tangis. Kamu cantik sekali, Nak, kayak bidadari. Aku tersenyum sambil memeluk beliau. Semua karena ibu yang sudah doain aku.
Suara musik gamelan lembut terdengar. Tamu-tamu mulai berdatangan. Mas Andi berdiri di depan, dengan jas rapi dan mata berkaca-kaca. Saat aku berjalan menuju pelaminan, ia menggandeng tanganku erat. Mulai hari ini, kamu bukan cuma adikku lagi. Kamu istri seseorang. Tapi ingat, rumah ini akan selalu jadi tempatmu pulang. Makasih, Mas. Aku nggak akan lupa. Dan di sana, di bawah langit cerah dan di hadapan keluarga serta tetangga, aku mengucap janji suci. Saya terima nikahnya Leni Pramesti binti Suwarno dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku resmi menjadi istri dari Bagas Pradana, lelaki yang dulu kutemui di bawah rintik hujan. Setelah akad, semua orang bersorak gembira. Ibu menangis bahagia. Mas Andi tersenyum haru. Dan aku merasa hidupku lengkap. Aku benar-benar percaya, aku telah menemukan cinta sejati. Kami berdua duduk di pelaminan. Bagas menggenggam tanganku erat, menatapku dengan mata yang tampak penuh cinta. Akhirnya kamu jadi milikku juga, Len, bisiknya di telingaku. Aku nggak akan ninggalin kamu. Aku janji. Janji yang kala itu terasa seindah doa. Janji yang kemudian, di masa depan, akan menjadi kata-kata yang paling menyakitkan karena diingkari oleh orang yang kupercaya sepenuhnya. Tapi hari itu aku tidak tahu apa-apa. Yang aku tahu hanya satu. Aku mencintai Bagas dengan seluruh hatiku, dengan keyakinan yang tulus, bahwa cinta kami akan selamanya. Aku tak pernah menyadari bahwa kadang Tuhan mengizinkan kita jatuh cinta pada orang yang salah, hanya agar suatu hari nanti kita bisa mengenal arti dari kehilangan, kekuatan, dan luka yang membuat kita akhirnya bangkit. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Rumah kecil kami di pinggiran kota Yogyakarta kini terasa lebih hidup. Setiap sudutnya penuh tawa, aroma masakan, dan suara percakapan hangat antara aku, Bagas, dan keluarga yang datang berkunjung. Bagas selalu berusaha membuatku merasa istimewa. Setiap pagi, dia akan menelpon sebelum berangkat kerja. Selamat pagi, sayang. Udah sarapan belum? Belum, Mas. Aku baru bangun. Ya udah, sarapan dulu ya. Jangan lupa minum air putih. Aku nggak mau istriku sakit. Aku tersenyum sendiri saat membaca pesannya. Bagas bukan hanya suami, tapi juga sahabat terbaikku. Dia mengerti cara membuatku merasa dicintai, bahkan melalui hal-hal kecil yang sederhana. Kebiasaan manis setiap hari. Setiap malam, kami punya rutinitas kecil yang membuatku merasa aman dan dicintai. Setelah makan malam, kami duduk di balkon kecil rumah sambil menyeruput teh hangat. Bagas sering memegang tanganku dan berkata, "Len, aku senang banget bisa bareng kamu. Rasanya semua lelahku hilang kalau lihat senyum kamu." Aku selalu tersipu. Kadang aku bertanya dalam hati, benarkah ini nyata? Aku benar-benar bahagia seperti ini. Dia juga selalu membantu pekerjaan rumah. Mulai dari mencuci piring, mengepel lantai, sampai belanja kebutuhan sehari-hari. Aku sering berkata, "Mas, aku nggak minta semua ini kok. Aku bisa sendiri." Tapi dia akan menjawab dengan mata bersinar, "Enggak, Len. Aku mau bahagiain kamu. Aku nggak mau kamu capek sendirian." Dukungan dari keluarga. Mas Andi sering datang mengunjungi kami, membawa tawa dan nasihat-nasihatnya yang bijak. Ibu pun senang melihat anaknya bahagia. Kadang aku menangis sendiri ketika melihat Bagas dan Mas Andi bercanda bersama, merasa hidupku begitu sempurna.
Kami juga sering jalan-jalan kecil di Malioboro atau ke Taman Sari. Bagas selalu menjaga aku agar merasa aman dan nyaman. Bahkan ketika ada tetangga atau teman yang menatap kami dengan iri, dia selalu menepuk punggungku dan berkata, "Nggak usah dengar kata orang. Len, aku di sini cuma untuk kamu." Kejutan dan romantisme. Bagas sering memberikan kejutan kecil, bunga, coklat, atau surat cinta sederhana yang membuatku tersenyum setiap kali membacanya. Pernikahan kami mungkin sederhana, tapi setiap momen terasa berarti. Suatu malam, saat hujan turun lembut di luar jendela, Bagas memelukku dari belakang. Aku menatapnya dan bertanya, "Mas, kamu yakin sama aku?" Dia tersenyum sambil mengecup pipiku. "Aku nggak cuma yakin, Len. Aku yakin selamanya. Kamu bahagiain aku, dan aku janji bakal bahagiain kamu juga." Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Saat itu aku benar-benar percaya bahwa cinta kami akan bertahan selamanya. Aku merasa telah menemukan rumah yang sesungguhnya, bukan sekadar bangunan, tapi hati seseorang yang tulus mencintaiku. Hari-hari penuh tawa. Setiap pagi adalah kebahagiaan tersendiri. Kami memasak bersama, tertawa saat Bagas gagal membuat nasi goreng, dan saling goda saat menyapu lantai. Bahkan hal-hal sederhana seperti memilih baju atau belanja ke pasar kecil terasa manis, karena kami melakukannya bersama. Aku merasa hidupku lengkap. Tidak ada yang kurang. Tidak ada luka. Tidak ada ketakutan. Hanya cinta yang tulus, perhatian yang hangat, dan kebahagiaan yang sederhana tapi nyata. Aku selalu berpikir dalam hati, jika ini yang namanya surga, aku ingin tinggal di sini selamanya. Bayangan yang belum terlihat. Tapi di balik semua manisnya hari-hari itu, aku belum menyadari satu hal, bahwa kebahagiaan yang terlalu indah kadang membuat kita lengah. Bahwa cinta yang tulus dan hati yang percaya penuh bisa menjadi sasaran empuk bagi pengkhianatan yang datang perlahan. Hari-hari itu terasa sempurna, tapi takdir belum selesai menulis ceritanya. Awal pernikahan kami dengan Bagas memang manis, tapi kebahagiaan itu perlahan mulai berubah. Seperti hujan gerimis yang awalnya lembut tapi lama-lama menjadi badai. Perubahan sikap Bagas. Awal mula aku menyadari ada yang berbeda adalah ketika Bagas mulai sering pulang larut malam. Dulu, ia selalu menelpon untuk memberi kabar. Sekarang, teleponnya sering tak diangkat atau hanya sekadar pesan singkat. "Capek banget, Len. Entar aku kabarin ya." Aku mencoba memahami. Aku bilang pada diriku sendiri, mungkin dia cuma sibuk, lelah dari kerja. Tapi rasa nyaman itu mulai goyah ketika Bagas menjadi mudah tersinggung. Suatu sore, aku bertanya, "Mas, kenapa belakangan sering pulang malam? Aku kangen." Bagas menghela napas panjang. Wajahnya terlihat lelah. "Aku capek, Len. Nggak usah nanya-nanya." Nada suaranya dingin. Hatiku perih. Tapi aku menahan diri. Aku tetap mencoba percaya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa kulupakan. Kehadiran Mbak Bella yang semakin sering. Mbak Bella, calon istri Mas Andi, mulai lebih sering datang ke rumah. Awalnya, aku pikir wajar karena mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Tapi lama-lama, kedatangannya terasa terlalu sering dan waktunya selalu bersamaan dengan Bagas. Mereka sering ngobrol di ruang tamu atau di dapur, tertawa bersama. Terkadang, Bagas mengantar Mbak Bella pulang dan kembali larut malam. Setiap kali melihat itu, hatiku mulai tidak nyaman, tapi aku berusaha menenangkan diri. Mungkin aku terlalu cemburu. Mbak Bella kan calon kakak iparku. Aku nggak boleh salah paham.
Tapi perasaan tak enak itu semakin kuat. Mataku mulai menangkap hal-hal kecil. Senyum yang terlalu lama, tatapan yang berbeda, pesan singkat yang tiba-tiba dihapus begitu aku masuk ke ruang tamu. Awal mula kecurigaan. Suatu hari, aku menemukan hal yang membuatku terhentak. Aku masuk ke ruang tamu untuk mengambil gelas. Tapi ponsel Bagas tertinggal di meja. Tanpa sadar, aku melihat notifikasi pesan yang baru masuk. Isi pesannya membuat dadaku sesak. Ketemu nanti malam di tempat biasa. Jangan sampai ada yang tahu. Aku menelan ludah. Hati berdebar. Pesan itu dari nomor yang tidak aku kenal. Tapi perasaanku mengatakan sesuatu yang menakutkan. Ada hubungannya dengan Mbak Bella. Aku menutup ponsel dengan cepat. Mencoba menenangkan diri. Aku bilang pada diriku sendiri, mungkin aku salah. Mungkin ini cuma urusan kerja Bagas. Jangan berpikir negatif. Namun malam itu, sulit tidur. Bayangan Bagas dan Mbak Bella muncul dalam pikiranku. Aku merasa gelisah, cemas, dan tak tenang. Keesokan harinya, aku mencoba mengamati. Setiap kali Mbak Bella datang, aku melihat Bagas tersenyum berbeda, berbicara dengan cara yang tidak biasa. Aku merasa ada dinding tipis yang mulai memisahkan kami. Aku mulai mencatat hal-hal kecil, telepon yang dihapus, senyum yang terlalu lama, alasan pulang larut yang tak masuk akal. Semua tanda itu membuatku bertanya-tanya, dan hati kecilku berbisik, "Len, hati-hati. Sesuatu yang buruk mungkin sedang terjadi." Pergolakan emosi. Hari-hari itu aku merasa terjebak antara cinta dan rasa takut. Aku ingin percaya pada Bagas, tapi setiap petunjuk kecil membuatku gelisah. Aku sering menangis diam-diam di kamar, bertanya-tanya apakah aku salah menilai, atau apakah cinta yang kuberikan mulai disalahgunakan. Aku mulai menahan diri untuk tidak menuduh langsung, tapi rasa curiga itu seperti benih yang perlahan tumbuh menjadi pohon gelap di hatiku. Dan aku tahu bahwa ini baru permulaan. Badai pengkhianatan, yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan perhatian Bagas, perlahan mulai muncul ke permukaan. Hari-hari manis itu masih ada, tapi kini tercampur dengan rasa takut dan curiga. Dan aku sadar, hidupku tak akan pernah sama lagi. Semua mulai dari hal-hal kecil yang awalnya tidak terlihat berbahaya. Bagas bukan tipe lelaki yang langsung berselingkuh begitu saja. Ada proses panjang, godaan, dan alasan yang membuatnya terseret ke jurang itu. Awal rasa jenuh dan kesibukan. Beberapa bulan setelah pernikahan, pekerjaan Bagas semakin padat. Ia sering lembur, sering pulang larut, bahkan kadang lupa memberi kabar. Aku yang dulu merasa aman dan dicintai mulai merasakan jarak. Bagas mulai mengeluh, walau tidak padaku langsung. "Capek banget, Len. Kerja terus, gak ada waktu buat diri sendiri." Pikiran itu menjadi bibit rasa jenuh. Bagas ingin merasa dihargai dan diperhatikan bukan hanya oleh istrinya, tapi juga oleh seseorang yang tampak selalu ada untuknya. Kehadiran Mbak Bella. Mbak Bella, calon kakak iparku, awalnya datang untuk membantu persiapan pernikahan Mas Andi. Ia sopan, pandai berbicara, dan terlihat peduli pada semua orang. Bagas mulai merasa nyaman saat berbicara dengannya, berbeda dari suasana rumah yang mulai kaku karena kesibukan dan ketegangan. "Bella, kamu paham banget ya?" "Iya, Bagas. Aku ngerti banget rasanya capek kerja terus. Kadang kita butuh tempat buat curhat juga." Perhatian itu terasa manis bagi Bagas. Ia mulai membandingkan perhatian Mbak Bella dengan perhatianku, yang sekarang sibuk dengan pekerjaan dan rumah tangga. Perlahan, hatinya mulai terbuai. Godaan dan kesalahan.
Mbak Bella sendiri bukan tipe perempuan yang pasif. Ia mulai merasakan ketertarikan pada Bagas, yang berbeda dari saat ia mengenal Mas Andi. Aku nggak nyangka Bagas bisa bikin aku nyaman, padahal dia suami orang. Suatu hari, saat aku sedang bekerja lembur, Bagas dan Mbak Bella menghabiskan waktu bersama di rumah kami, hanya untuk mengecek dekorasi pernikahan Mas Andi. Awalnya santai, tapi percakapan mereka mulai berbau pribadi. Keluhan pekerjaan, cerita masa lalu, candaan yang terlalu dekat. Mbak Bella mulai sengaja membuat dirinya terlihat mengerti dan peduli pada Bagas. Bagas, yang awalnya ingin hanya curhat, mulai merasa ada kedekatan emosional yang ia tidak sadari. Bagas terseret. Bagas sendiri tidak berniat berselingkuh sejak awal, tapi jenuh, kesepian, dan godaan membuatnya terseret sedikit demi sedikit. Ia mulai merasa, aku dihargai dan diperhatikan oleh Bella, sementara aku nggak mau bikin Len sedih. Mbak Bella melihat celah itu. Ia mulai menatap Bagas berbeda, mengirim pesan perhatian, dan membuat Bagas merasa dimengerti, seperti belum pernah ia rasakan lagi. Kamu terlalu baik sama aku, Bagas. Aku nggak bisa nggak ngerasa nyaman, bisik Mbak Bella suatu malam lewat pesan. Bagas awalnya ragu. Ia mencoba menahan diri, tapi perhatian itu terasa menenangkan hatinya yang lelah dan jenuh. Akhirnya, mereka mulai bertemu diam-diam. Hati yang terbagi. Di satu sisi, Bagas masih mencintaiku. Ia masih pulang dengan senyum dan kata-kata manis. Di sisi lain, hatinya mulai terbelah. Ia menemukan kepuasan emosional yang sementara dari Mbak Bella. Aku tak menyadari apa-apa. Segalanya masih tampak normal. Tawa Bagas, kata-kata manisnya, dan perhatian yang ia tunjukkan masih sama. Tapi di balik itu, ada rahasia yang perlahan membunuh kepercayaan dan cinta yang telah kuberikan sepenuh hati. Awal luka. Mbak Bella dan Bagas bukan hanya bertemu karena kesempatan. Ada kesadaran di antara mereka bahwa hubungan itu salah, tapi juga ada godaan yang membuat mereka tetap melanjutkannya. Kalau aku nggak bisa punya Bagas, aku nggak akan rela dia cuma bahagia sama Len, pikir Mbak Bella. Aku nggak maksain, tapi rasanya aku nggak bisa berhenti, pikir Bagas dalam diam. Badai perselingkuhan itu mulai terbentuk, diam-diam, di balik senyum manis dan perhatian palsu. Dan aku, Leni, masih berjalan dalam kehidupan pernikahan yang manis, tanpa tahu bahwa luka yang paling dalam sedang menunggu di depan mata. Hari itu terasa seperti hari-hari biasa. Aku sedang membersihkan rumah, menata ulang ruang tamu, sementara Bagas bilang akan pulang lebih awal dari kantor karena ingin membantuku. Aku tersenyum kecil, senang melihat suamiku begitu perhatian. Namun, ada sesuatu di udara yang terasa aneh. Suasana rumah terasa berbeda. Aku tidak tahu apakah itu firasat atau hanya perasaanku saja. Penemuan pertama. Saat aku membersihkan rak buku, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah amplop dengan tulisan tangan yang rapi tapi asing. Untuk Bagas. Jangan sampai Leni lihat. Jantungku berdebar. Perlahan, aku membuka amplop itu, dan di dalamnya ada beberapa pesan singkat yang dicetak. Malam ini bertemu di tempat biasa. Aku nggak sabar lihat kamu lagi. Aku menelan ludah. Pesan itu jelas bukan untukku. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini urusan kerja, atau salah kirim. Tapi hatiku tidak bisa bohong. Ada rasa sakit yang menusuk, seperti jarum halus yang terus menancap di dada. Momen menyakitkan. Sore itu, aku memutuskan untuk pergi ke dapur mengambil air minum. Tiba-tiba,
Aku melihat Bagas dan Mbak Bella masuk dari pintu belakang rumah, yang biasanya hanya untuk tamu resmi. Aku membeku. Mereka tampak begitu dekat, berbicara dengan suara pelan tapi cukup jelas untuk kudengar. Bagas, aku nggak tahu kapan harus berhenti. Bella, tapi aku nggak bisa nolak. Mbak Bella, aku juga. Aku nggak bisa nahan perasaan ini lagi. Hatiku seketika remuk. Semua rasa percaya yang kuberikan padanya, semua tawa, semua manisnya pernikahan kami, terasa seperti dibakar perlahan. Aku terduduk di belakang pintu dapur, mencoba menenangkan diri. Tubuhku gemetar, air mata menetes tanpa bisa kubendung. Bukti tak terbantahkan. Aku diam-diam merekam sebagian percakapan itu dengan ponsel. Rasanya salah, tapi aku butuh bukti untuk memahami kenyataan yang pahit ini. Bagas tersenyum pada Mbak Bella, menggenggam tangannya, bahkan tertawa kecil bersama. Semua gerak-gerik mereka tampak manis bagi mereka sendiri, tapi bagiku itu racun yang menusuk hati. Aku ingin berlari, ingin menjerit, tapi aku tahu ini harus kulihat sendiri. Aku ingin memastikan bahwa semua firasat dan kecurigaan yang selama ini kurasakan bukan sekadar perasaan cemburu atau salah paham. Dan sekarang, aku tahu bahwa luka yang selama ini kusembunyikan dari hati mulai terbuka. Kesunyian sebelum badai. Aku memilih tetap diam sampai mereka pergi. Mas Andi belum tahu apapun. Ia masih menata pernikahannya sendiri dengan Mbak Bella, tidak curiga bahwa calon istrinya kini sudah melangkah terlalu jauh dengan suamiku. Aku duduk di ruang tamu, menatap jendela yang memperlihatkan hujan kecil di luar. Air mata jatuh tanpa henti. Bagas, bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Bagaimana bisa kau hancurkan cinta yang kuberikan sepenuh hati? Di saat itulah aku sadar, hidupku tak akan pernah sama lagi. Cinta yang manis telah berubah menjadi luka yang tajam. Dan aku harus memutuskan, apakah akan diam, atau menghadapi semuanya dengan tegas. Titik balik. Momen ini menjadi titik balik dalam hidupku. Bukti perselingkuhan itu ada di tanganku. Rasa sakit dan kecewa yang selama ini kupendam kini nyata, menekan setiap helaan napas. Mas Andi masih belum curiga. Ia percaya pada calon istrinya dan pada Bagas. Hanya aku yang tahu kebenaran, dan aku merasa sendirian menghadapi pengkhianatan ini. Dan di sanalah aku berdiri, di tengah hujan kecil yang jatuh di luar jendela, menatap Bagas dan Mbak Bella yang entah sudah berapa lama menyembunyikan rahasia gelap mereka, sambil menahan tangis dan mempersiapkan diri untuk balas dendam atau keadilan yang akan kutegakkan kelak. Hari itu aku tidak bisa menahan sakitku lagi. Hati yang selama ini kupercayakan sepenuhnya pada Bagas kini hancur berkeping-keping. Air mata menetes tanpa henti, tapi kali ini aku tidak menangis diam-diam di kamar. Aku ingin Bagas tahu rasa sakitku, dan aku ingin membuktikan bahwa aku tidak akan diam ketika cintaku dikhianati. Konfrontasi pertama. Aku menunggu Bagas di ruang tamu saat ia pulang dari kantor. Napasku terengah. Jantungku berdebar seperti gendang perang. Begitu Bagas melangkah masuk, aku menatap matanya langsung. Bagas, kita harus bicara. Suaraku bergetar tapi tegas. Bagas tersenyum kecil, tampak santai, seperti biasa. Len, ada apa? Kamu kelihatan tegang banget. Aku menahan amarah dan tangis, lalu melontarkan pertanyaan yang sudah lama ku pendam. Kenapa kamu? Kenapa kamu melakukan itu padaku? Bagas terkejut, wajahnya memucat. Len, maksudmu apa? Aku nggak ngerti. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri agar kata-kata yang keluar tajam tapi jelas. Jangan bohong, Bagas. Aku tahu semuanya.
Aku dengar kamu dan Mbak Bella di rumah sendiri. Aku lihat pesannya. Aku dengar kalian bicara. Semuanya. Matanya membelalak, tapi tidak ada penyangkalan. Dia hanya diam, menunduk, dan itu membuat hatiku makin hancur. Perasaan hancur. Aku duduk di sofa, menatapnya lemah tapi penuh amarah. Semua kenangan manis, semua perhatian yang pernah ia berikan, kini terasa palsu. Bagas, aku mencintaimu sepenuh hati. Aku percaya padamu. Aku beri semua yang aku punya. Dan ini balasannya? Kamu hancurkan hatiku. Main api dengan calon kakak iparku sendiri. Air mata mengalir deras. Tapi aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus menjadi korban. Bagas mencoba bicara, tapi suaranya terdengar ragu dan kikuk. Len, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku nggak sengaja. Aku memotongnya tegas. Jangan bilang nggak sengaja. Semua tanda sudah jelas. Bagas, semua perhatian yang kamu curahkan ke dia, semua senyum yang kau sembunyikan dariku. Aku tahu, aku bukan bodoh. Rencana Leni membongkar. Saat itu, di tengah tangisku dan amarahku, aku membuat keputusan. Aku tidak akan membiarkan Bagas dan Mbak Bella melanjutkan permainan mereka. Aku akan membongkar semuanya di depan keluarga, agar semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Aku mulai merencanakan langkah-langkahnya. Mengumpulkan bukti percakapan, rekaman, dan pesan yang pernah kulihat, memastikan Mas Andi dan Ibu hadir saat pembongkaran, agar mereka bisa menyaksikan sendiri perselingkuhan itu. Mengontrol emosiku, agar saat menghadapi Bagas dan Mbak Bella, aku tetap tegas dan tidak terbawa emosi. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri. Rencana ini bukan sekadar balas dendam, tapi keadilan untuk diriku sendiri. Titik balik. Aku menatap Bagas sekali lagi. Suaraku lebih tenang tapi penuh ancaman. Dengerin baik-baik. Bagas, aku kasih waktu untuk mikir sebelum aku buka semuanya di depan keluarga. Ini bukan ancaman, ini fakta. Aku punya bukti. Dan percayalah, aku akan pastikan semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Bagas menunduk. Wajahnya pucat. Aku tahu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut pada aku. Di dalam hati, aku merasa ada kekuatan baru muncul. Luka yang dulu membuatku lemah, kini menjadi api yang membakar tekadku untuk bangkit dan membalas pengkhianatan ini dengan cara yang adil. Dan aku tahu, semua akan berubah. Tidak ada jalan kembali. Pernikahan yang manis itu telah hancur. Dan sekarang adalah waktuku untuk mengambil alih cerita hidupku. Hati yang terluka bisa mengubah perempuan lembut jadi batu yang tegas. Malam itu, aku tidak lagi ingin jadi korban sunyi. Aku ingin kebenaran terlihat, terang, di hadapan mereka yang selama ini kupercayai dan juga pelaku yang telah mengkhianatiku. Persiapan yang matang. Selama beberapa hari, aku bekerja seperti orang yang tidak tidur. Bukan untuk membalas dendam sekadar emosi, tapi untuk menuntut kejelasan dan keadilan. Bukti yang kutumpuk. Rekaman percakapan rahasia yang kusimpan di ponsel saat aku tanpa sadar merekam. Suara mereka yang mengaku rindu, janji-janji terlarang. Screenshot pesan-pesan mesra dan ajakan bertemu di tempat biasa yang kubawa ke print. Ada tanggal dan jamnya, foto-foto yang menunjukkan Bagas dan Mbak Bella berada di satu lokasi malam hari. Hasil dari tetangga yang tak sengaja memotret mereka lewat jendela. Sebuah amplop bertuliskan, untuk Bagas. Jangan sampai Leni tahu, yang kusembunyikan sebagai bukti fisik, nota kecil. Bukti bahwa Bagas sering memberi Mbak Bella hadiah. Struk pembelian bunga dari toko di kota, ada nama pengirim yang dapat dilacak.
Aku menyatukan semuanya dalam sebuah map merah tebal. Agar tak terguncang saat momen, aku berlatih berbicara di depan cermin, menjaga nada agar tegas namun terkendali. Aku tidak mau histeris. Aku mau kebenaran yang berbicara. Mengundang keluarga. Panggungnya terencana. Aku membuat alasan sederhana. Ada urusan keluarga, makan malam bersama, supaya semua rapi sebelum persiapan resepsi Mas Andi. Ibu senang? Mas Andi datang tanpa curiga. Ia pikir kita hanya rapat kecil keluarga membahas persiapan pernikahannya. Aku sengaja memastikan. Ibu, Mas Andi, beberapa kerabat dekat, dan tetangga yang disegani hadir, supaya ada saksi yang kuat. Mbak Bella diundang dengan sopan, agar ia tak punya alasan menolak dan terlihat menghindar. Bagas juga diundang, tentu saja. Aku membutuhkan mereka duduk bersama dalam satu ruangan yang sama. Di sudut meja, map merah itu menunggu, sebuah bom yang kupendam sampai saat yang tepat. Saatnya mengungkap. Tenang tapi menusuk. Kami duduk di ruang tamu yang biasa. Lampu agak redup. Ibu menyuapkan minum. Suasana awalnya hangat dan biasa. Aku menunggu sampai semua tenang. Aku membuka map, meletakkan bukti satu persatu di meja, lalu menatap Mas Andi. Matanya yang tadinya penuh tawa perlahan memudar menjadi penasaran. Nafasku teratur. Suaraku dingin, padat, dan jelas. Mas, Bu, aku minta semua tenang dulu. Ini bukan soal fitnah. Ini soal kebenaran. Aku mulai memutar rekaman. Suara mereka memenuhi ruang. Suara Bagas yang mengakui pertemuan. Suara Mbak Bella yang membalas rindu. Ruangan hening. Hanya pemutar suara yang terdengar. Kemudian suara-suara kecil dari keluarga yang tak percaya. Setelah itu aku menunjukkan screenshot, pesan-pesan mesra, tanggal, lokasi, bukti transfer pembelian bunga malam-malam. Aku tunjukkan foto yang diambil tetangga dan amplop bertuliskan pesan, jangan sampai Leni lihat. Reaksi keluarga, kejutan, marah, dan luka. Reaksi datang beruntun. Mas Andi terpaku. Wajahnya berubah dari abu-abu menjadi pucat. Ini, apa maksudnya? Len? Suaranya nyaris tak keluar. Ibu menutup mulut. Matanya membesar. Lalu ia menangis. Bukan menangis bahagia lagi, tapi tangisan kebingungan dan pengkhianatan. Beberapa kerabat berdiskusi keras dalam bisik. Ada yang menatap Bagas dengan mata menuduh. Ada yang memandang Mbak Bella dengan rasa tidak percaya. Mbak Bella coba berdiri dan menyangkal di awal. Leni, ini pasti salah paham. Kita cuma teman. Aku nggak pernah. Tapi aku memotong. Tenang namun tajam. Bella, dengar ini. Rekaman ini suara kalian. Pesan ini dikirim dari nomormu. Foto ini diambil saat kalian bersama. Kalau ini salah paham, jelaskan. Jelaskan kenapa kalian menyembunyikannya. Bagas yang tadinya bungkam akhirnya mencoba menjelaskan dengan suara terputus-putus, mencari alasan, tekanan kerja, kesepian, sebuah kesalahan. Tetapi rekaman dan bukti lain menenggelamkan kata-katanya. Kata, maaf, terdengar kecil dan tidak lagi menambal luka. Mas Andi berdiri, suaranya pecah. Bella, kamu calon istriku. Bagas, kamu saudaraku. Ia menatap keduanya seperti orang yang baru tahu dunianya runtuh. Konflik terbuka dan keputusan Leni. Di tengah amukan perasaan, aku tetap berdiri tegap. Satu kalimat yang kusampaikan membuat ruangan beku. Aku bukan mau hancurin rumah siapapun. Aku cuma mau semua jujur. Kalau memang benar, aku minta Bagas keluar dari rumah ini hari ini, dan aku akan urus langkah hukum dan perceraian. Aku juga minta Mas Andi mempertimbangkan ulang hubungannya dengan Bella,
karena aku nggak mau rumah keluarga ini roboh karena kebohongan. Beberapa kerabat mendukungku, mengatakan bahwa pengkhianatan tak bisa dibiarkan. Ibu menangis sambil menatap kedua pria itu, lalu memegang tangan Mas Andi. Suasana semakin kacau, ada yang mendukung Leni, ada juga yang meminta agar masalah diselesaikan secara keluarga. Tapi bukti yang ada menutup celah untuk sekadar selesai secara diam-diam. Mbak Bella akhirnya menangis. Bukan menampik lagi, tapi menangis karena ketahuan. Ia berusaha minta maaf, berulang kali bilang, "Aku menyesal." Namun penyesalan itu terasa terlambat saat setiap kata yang ia ucap sudah terekam dan tertulis. Bagas merunduk. Ia mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur. Kali ini bukan karena takut, tetapi marah yang penuh harga diri. Aku bilang padanya, "Jangan sentuh aku. Maaf saja tidak cukup untuk menyembuhkan apa yang telah kau hancurkan." Konsekuensi langsung. Malam itu berakhir dengan beberapa keputusan spontan. Bagas diminta untuk tinggal di rumah kakaknya sementara waktu, agar jarak memberi ruang berpikir. Bukan hukuman fisik, tapi pemisahan konteks rumah tangga. Mas Andi dan ibu meminta waktu untuk mencerna semuanya. Mereka syok, tapi kini sudah tahu kebenaran. Mbak Bella memilih pulang ke rumah orang tuanya. Suasana memaksanya pergi, aku tetap di rumah. Bukan karena kalah, tapi untuk menata kembali hidup yang tercecer. Kedamaian yang dulu ada di rumah itu hilang. Ada kehampaan besar di setiap sudut. Namun di dalam kehancuran, aku merasakan satu hal, kekuatan baru. Kekuatan seorang perempuan yang memilih berdiri dan meminta keadilan. Setelah pembongkaran, keesokan harinya, kabar tersebar. Tetangga membicarakan, teman keluarga bersimpati. Ada dukungan, ada juga cibiran. Sebuah konsekuensi dari mengangkat masalah rumah tangga ke publik keluarga. Aku tahu perjalanan selanjutnya belum selesai. Ada perceraian yang harus ditempuh, ada reputasi yang harus kusembuhkan, dan ada luka batin yang perlu kuobati. Tapi salah satu pintu telah terbuka, kebenaran. Dan bagiku, itu adalah awal untuk memilih hidup yang lebih baik. Aku menatap map merah yang kini kosong, karena aku sudah tunjukkan isinya. Map itu kubaringkan di laci dengan napas panjang. Di luar, matahari pagi menerobos lembar-lembar awan gelap. Aku mengusap wajah, memikirkan langkah selanjutnya. Menggugat, berdamai dengan diriku sendiri, atau bahkan memulai hidup baru. Aku tahu satu hal pasti, aku tak akan kembali pada kehidupan yang merendahkan harga diriku. Pagi itu, suasana rumah masih berat. Masih terasa sisa drama kemarin malam. Bagas pergi dari rumah untuk sementara waktu. Mbak Bella juga sudah pulang ke rumah orang tuanya. Dan aku duduk di ruang tamu menenangkan diri. Tapi di luar, ketegangan masih terasa. Karena Mas Andi belum membuat keputusan apapun. Mas Andi mulai menyadari kebenaran. Setelah mendengar semua bukti, Mas Andi menutup matanya dan menarik napas panjang. Ia terlihat terguncang, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena calon istrinya yang selama ini ia percayai ternyata terlibat dalam perselingkuhan dengan saudaranya sendiri, Bagas. Len, aku nggak pernah nyangka. Bella. Suara Mas Andi terdengar patah. Aku hanya diam, menunggu. Aku nggak bisa percaya. Aku pikir aku tahu dia, tapi ternyata aku menatapnya penuh pengertian. Aku tahu betapa sulitnya bagi Mas Andi menerima kenyataan bahwa orang yang ia cintai dan percayai selama ini ternyata pengkhianat. Diskusi dan konfrontasi. Mas Andi kemudian memanggil Mbak Bella ke ruang tamu, di depan keluarga. Mbak Bella terlihat pucat, wajahnya kebingungan, mencoba tersenyum. Tapi kali ini senyum itu tidak bisa menipu siapapun. Mas Andi menatapnya tajam. Bella,
Aku ingin kamu jawab dengan jujur. Apa yang terjadi antara kamu dan Bagas? Aku ingin semua jelas di sini. Sekarang. Mbak Bella tergagap. Aku menyesal. Aku nggak sengaja. Aku nggak tahu harus bagaimana. Mas Andi mengangkat tangan, memotong kata-katanya. Salah satu alasan aku mencintaimu adalah karena aku percaya. Tapi sekarang aku sadar, kamu nggak bisa dipercaya. Aku nggak bisa menikah dengan seseorang yang menghancurkan keluarga orang lain. Suasana makin tegang. Ibu yang awalnya menangis kini terlihat marah, menyuarakan ketidaksetujuannya. Bella, kamu calon menantuku, tapi kamu malah menghancurkan rumah tangga anakku. Aku nggak bisa terima ini. Keputusan penting. Mas Andi menunduk sebentar, menatap Mbak Bella satu kali lagi. Len, terima kasih sudah memberitahu aku semua ini. Aku sadar, aku hampir membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Kemudian ia berdiri tegas, menyampaikan keputusan yang membuat semua orang terdiam. Aku membatalkan pernikahanku dengan Mbak Bella. Aku nggak bisa menikah dengan orang yang tidak jujur, yang menghancurkan kepercayaan dan keluarga kami. Ini selesai di sini. Mbak Bella terdiam. Air matanya jatuh. Ia mencoba menjelaskan, tapi kali ini suaranya tidak terdengar. Semua bukti yang Leni tunjukkan kemarin malam menenggelamkan setiap alasan. Reaksi keluarga. Ibu menangis haru sekaligus lega. Alhamdulillah, anakku sadar. Ini keputusan yang tepat. Aku bangga sama kamu, Andi. Aku tersenyum tipis. Lega melihat Mas Andi memilih jalan yang benar. Tidak ada dendam berlebihan, tapi keputusan tegas dan adil. Beberapa kerabat menyahut, ini pelajaran bagi kita semua, bahwa kebohongan tidak akan bertahan lama. Benar, siapapun yang mengkhianati cinta dan keluarga harus bertanggung jawab. Mbak Bella menunduk, wajahnya pucat. Tidak ada kata yang mampu membela dirinya. Ia pulang dengan hati hancur, meninggalkan rumah yang kini terasa lega tapi tetap berat karena semua drama yang terjadi. Ketenangan setelah badai. Setelah semua selesai, Mas Andi duduk bersamaku, menarik napas panjang. Len, aku minta maaf karena hampir percaya dia sepenuhnya. Tapi terima kasih karena sudah membuka mataku. Aku nggak tahu bagaimana membalas ini, tapi aku bersyukur kamu ada di sisiku. Aku tersenyum, meski hatiku masih lelah. Andi, yang penting sekarang, kita belajar dari semua ini. Aku senang kamu memilih jalan yang benar. Hari itu, rumah terasa damai untuk pertama kali setelah semua badai yang terjadi. Keputusan Mas Andi membatalkan pernikahannya dengan Mbak Bella bukan sekadar tindakan impulsif, tapi langkah keadilan dan perlindungan keluarga, sekaligus memberi aku ketenangan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Badai perselingkuhan Bagas dan Mbak Bella telah menghancurkan sebagian hidupku, tapi juga membangkitkan kekuatan baru. Aku belajar bahwa kejujuran dan keberanian akan selalu menang. Bagas masih harus menghadapi konsekuensi perbuatannya. Mbak Bella harus menerima apa yang ia buat. Dan Mas Andi kini menata hidupnya kembali dengan hati yang lebih bijak. Untukku, ini bukan hanya soal dendam atau balas luka. Ini soal bangkit, bertahan, dan membangun hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah malam pembongkaran itu, rumah yang dulu penuh tawa kini terasa hampa. Tapi bagiku, Leni, itu bukan sekadar kehancuran. Itu adalah awal dari babak baru, fase di mana aku akan menuntut keadilan atas pengkhianatan yang kualami. Proses hukum dan perceraian. Keesokan harinya, aku menghubungi pengacara untuk memulai proses perceraian dengan Bagas. Aku ingin semuanya sah secara hukum,
agar tidak ada lagi kebingungan atau manipulasi dari pihak Bagas. Pengacara menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama, karena aku dan Bagas menikah secara sah secara agama. Melampirkan bukti perselingkuhan Bagas dengan Mbak Bella, termasuk rekaman, screenshot pesan, foto, dan bukti amplop menentukan hak asuh anak, jika ada, dan pembagian harta secara adil. Aku menandatangani dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Tapi hatiku tetap tegas. Tidak ada lagi tempat untuk penyesalan Bagas atau permintaan maaf yang terlambat. Hukum ada untuk melindungi hakku, dan aku akan memanfaatkannya. Bagas terlihat pucat saat aku memberitahunya bahwa gugatan perceraian resmi sudah diajukan. Ia mencoba merayu, menangis, bahkan memohon agar aku mempertimbangkan kembali, tapi aku menatapnya dingin. Bagas, semua sudah jelas. Cinta yang kamu hancurkan tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Reaksi publik dan keluarga. Berita perselingkuhan dan perceraian kami tersebar perlahan. Awalnya, hanya keluarga dan tetangga dekat yang tahu. Tapi dalam beberapa hari, kabar itu sudah menjadi bahan pembicaraan luas. Kerabat dan teman keluarga bersimpati padaku, mengatakan bahwa aku pantas mendapatkan keadilan. Beberapa tetangga bahkan mengutuk Bagas dan Mbak Bella, merasa malu atas tindakan mereka di media sosial. Beberapa orang yang mengenal kami mulai membicarakan cerita ini, memberi komentar yang mendukungku dan mengutuk Bagas. Mas Andi menjadi sosok yang selalu ada mendukungku. Ia menguatkan aku saat menghadapi cibiran masyarakat, dan juga memastikan Mbak Bella dan Bagas tidak bisa mengelak dari konsekuensi sosial mereka. Ibu menangis terharu sekaligus lega, mengatakan, "Len, kamu kuat. Aku bangga padamu karena berani menghadapi semuanya. Ini bukan hanya tentang rumah tangga, tapi tentang harga diri kita semua." Bagas dan Mbak Bella menghadapi konsekuensi. Bagas kini harus menghadapi kenyataan pahit. Perceraian resmi, hilangnya kepercayaan keluarga, dan hinaan publik. Semua orang tahu perselingkuhan yang ia lakukan. Mbak Bella juga menerima akibatnya. Pembatalan pernikahan dengan Mas Andi, reputasi yang rusak, dan rasa malu di depan keluarga dan tetangga. Aku nggak pernah menyangka semua ini akan berakhir seperti ini, kata Mbak Bella kepada seorang kerabat. Wajahnya pucat. Bagas mencoba beberapa kali meminta maaf kepadaku, tapi aku menolak bertemu. Aku sadar bahwa maafnya tidak akan bisa menghapus luka yang ia timbulkan. Bangkit dari luka. Di tengah semua kekacauan, aku menemukan kekuatan baru. Aku mulai fokus pada diriku sendiri. Menata kembali rumah dan kehidupanku, memperkuat hubungan dengan Mas Andi dan keluarga, menjaga diri dari gosip atau komentar negatif, memilih dukungan orang-orang yang peduli. Aku merasa lega. Bukan karena dendamnya selesai, tapi karena aku memilih jalan yang benar dan tidak membiarkan pengkhianatan Bagas menguasai hidupku. Perceraian dan reaksi publik mungkin membuat malam-malam awal terasa berat, tapi aku tahu ini adalah langkah menuju kebebasan dan kehidupan yang lebih baik. Bagas harus menanggung konsekuensi dari perselingkuhannya. Mbak Bella menghadapi kehancuran rencana pernikahan dan reputasi aku mulai merasakan ketenangan, dan perlahan membuka diri untuk babak baru dalam hidupku. Aku menatap jendela rumah, napas panjang, mata memandang jauh ke depan. Ini baru permulaan. Leni, hidupku akan lebih indah tanpa kebohongan dan pengkhianatan. Beberapa bulan setelah perceraian, rumah yang dulu penuh dengan kenangan pahit kini menjadi tempatku menata kembali hidup. Aku duduk di ruang tamu, menatap tumpukan dokumen dan laptop baru yang kubeli sendiri. Rasanya seperti simbol baru, lembaran hidup yang bisa kutulis sendiri, tanpa ada campur tangan Bagas atau Mbak Bella. Aku sadar, untuk menyembuhkan luka hatiku,
Aku harus fokus pada satu hal, diriku sendiri. Memulai karir baru. Aku memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan besar, bidang yang selalu kurasa menantang dan menuntut kecerdasan. Awalnya, aku ragu. Bagas dulu selalu menjadi pelindungku, dan aku terbiasa bergantung padanya dalam hal finansial maupun emosional. Tapi sekarang, semua itu harus berubah. Hari pertama kerja, aku mengenakan blazer baru, rambut disisir rapi, dan sepatu hak yang memberiku rasa percaya diri. Aku duduk di mejaku, menatap komputer, dan berkata pada diri sendiri, "Leni, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk bangkit. Aku akan membuktikan, cinta yang hancur tidak bisa meruntuhkan masa depanku." Menjadi wanita karir yang cerdas. Seiring waktu, aku belajar menguasai setiap bidang pekerjaanku. Aku bukan hanya mengikuti instruksi, tapi mulai memberikan ide-ide brilian, memimpin proyek, dan mendapat pujian dari atasan. Rekan-rekan kerja mulai menghargai kecerdasanku, integritasku, dan ketekunanku. Aku merasa senang ketika melihat hasil kerja kerasku diapresiasi. Tidak ada yang bisa menggantikan perasaan itu. Perasaan merasa berharga karena kemampuan sendiri, bukan karena status atau cinta seseorang. Menyembuhkan luka hati. Setiap hari, aku menulis jurnal. Aku menuangkan rasa sakit, amarah, sekaligus harapan. Perlahan, air mata yang dulu jatuh karena Bagas berubah menjadi air mata kesadaran dan kekuatan. Aku belajar, melukai diri sendiri dengan kenangan masa lalu hanya akan menahan langkahmu maju. Aku mulai keluar lebih sering, menghadiri seminar, bertemu orang-orang sukses, dan membangun jaringan profesional. Tanpa kusadari, aku mulai menyembuhkan diriku dari pengkhianatan, mengubah luka menjadi energi untuk masa depan. Kesuksesan yang terlihat. Dalam beberapa bulan, prestasiku mulai terlihat. Aku ditawari promosi menjadi manajer proyek, tanggung jawab yang membuatku bangga. Teman-teman kantor mengagumi kemampuan analisis dan keputusan cerdasku. Aku tersenyum sendiri di ruang kerja, memikirkan bagaimana kehidupan berubah. Dulu aku tergantung pada Bagas, sekarang aku berdiri sendiri, kuat, mandiri, dan dihormati. Ini baru permulaan. Leni, bisikku, aku bisa lebih hebat dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa menghancurkanku lagi. Transformasi emosional. Selain sukses di kantor, aku juga mulai menjaga diri, olahraga, meditasi, dan fokus pada hal-hal yang membuatku bahagia. Aku belajar mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan orang lain. Setiap kali melihat cermin, aku tidak lagi melihat wanita yang hancur karena cinta, tapi wanita yang tangguh, cerdas, dan mampu berdiri sendiri. Setiap luka Bagas dan Mbak Bella kini menjadi pengingat. Jangan pernah memberi kepercayaan penuh pada orang yang tidak pantas. Kekuatan diri sendiri adalah kunci kebahagiaan. Masa lalu bisa menjadi pelajaran, bukan penjara. Leni kini bukan lagi wanita yang mudah terluka. Aku belajar bangkit dari pengkhianatan, menjadi mandiri, dan menyembuhkan luka dengan kerja keras dan ketekunan. Di kantor, aku tersenyum menatap layar komputer. Proyek besar berhasil kulaksanakan dengan gemilang. Rekan kerja menghormatiku, dan atasan memberikan apresiasi tulus. Di hatiku, aku berkata, ini baru awal. Hidupku akan lebih indah, lebih berharga, dan aku akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Di balik semua kesuksesan dan transformasi, satu hal menjadi jelas. Leni tidak lagi menjadi korban. Leni adalah wanita yang bangkit dan bersinar. 2 tahun telah berlalu sejak semua badai itu. Perselingkuhan Bagas, pembongkaran di depan keluarga,
perceraian, dan perjuanganku membangun karir. 2 tahun itu aku habiskan menyendiri, fokus pada diriku sendiri, menyembuhkan luka, dan menata hidup. Hari-hari itu, aku bukan hanya menjadi wanita karir yang cerdas, tapi juga lebih bijak, lebih kuat, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Dan entah bagaimana, hidup selalu punya cara untuk memberikan hadiah di saat yang tepat. Pertemuan tak terduga. Hari itu aku sedang menghadiri seminar bisnis di salah satu hotel mewah di kota. Aku sibuk mencatat poin-poin penting, menghadapi tantangan baru dalam pekerjaan, ketika seseorang menabrakku secara tidak sengaja saat keluar dari lift. "Maaf, saya tidak sengaja." Suara itu lembut, tapi penuh ketulusan. Aku menoleh, dan mataku bertemu dengan tatapan hangat seorang lelaki yang sopan dan tersenyum tulus. Ia memperkenalkan dirinya. "Halo, saya Arka. Senang bertemu dengan Anda." Ada sesuatu dalam sorot matanya, tidak ada rasa menghakimi, tidak ada kepalsuan, hanya ketulusan. Aku merasakan kedamaian yang lama hilang, percakapan yang mengalir. Kami mulai berbincang ringan tentang seminar, proyek, dan pengalaman kerja. Tapi percakapan itu mengalir lebih dalam, hingga aku merasa nyaman membuka sebagian kecil kisah hidupku, tanpa merasa takut dihakimi. Arka mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang kulontarkan ia tangkap dengan serius, bukan hanya sekadar basa-basi. Ia tidak menekan atau memberi saran yang tergesa-gesa, hanya mendengarkan. "Leni, aku menghargai bagaimana kamu bisa bertahan dan tetap kuat setelah semua yang terjadi," katanya suatu saat. Aku tersenyum tipis, hati bergetar tapi tenang. "Terima kasih, Arka. Itu bukan hal mudah, tapi aku belajar untuk bertahan. Menghargai luka dan perjuangan. Apa yang membuatku terkesan adalah caranya menghargai masa laluku. Ia tidak ingin menghapus luka, tapi menghargai perjuanganku melewati badai itu. Tidak ada tekanan, tidak ada penghakiman, hanya pengertian. Setiap kali aku berbagi tentang kegagalanku dulu, Arka selalu berkata, "Leni, itu bagian dari perjalananmu. Itu yang membuatmu kuat hari ini. Aku bangga bisa mengenal wanita sehebat kamu." Kata-kata itu membuatku merasa aman untuk membuka hati lagi. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa bahwa cinta bisa memberi ruang untuk sembuh, bukan melukai lagi. Awal babak baru. Pertemuan itu berlanjut beberapa kali. Arka selalu ada dengan cara yang sederhana tapi tulus. Mengirimi pesan menanyakan kabar, memberi dukungan saat aku lelah, dan selalu menghargai waktu dan perjuanganku. Aku mulai menyadari sesuatu. Cinta yang benar itu tidak merusak, tapi membangun. Tidak ada kebohongan, tidak ada rahasia, hanya saling menghargai dan menumbuhkan satu sama lain. "Arka, aku tidak tahu harus mulai dari mana," kataku suatu hari saat kami duduk di taman kota. "Leni, mulai dari sini, dari sekarang, dari kejujuran kita pada diri sendiri dan satu sama lain," jawabnya sambil menggenggam tanganku. Di saat itu, aku merasakan kehangatan yang lama hilang. Hati yang dulu rapuh kini mulai terbuka, perlahan tapi pasti. Kebahagiaan yang sesungguhnya. 2 tahun kesendirian, perjuangan karir, dan penyembuhan luka akhirnya membuahkan hasil. Aku menemukan cinta yang menghargai masa laluku, menghormati perjuanganku, dan memberi rasa aman. Aku tersenyum sendiri ketika pulang dari pertemuan itu, menatap jendela apartemenku. Aku tahu, hidupku kini sudah berbeda. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebohongan. Hanya ketenangan, kebahagiaan, dan cinta yang sejati. Ini babak baru. Leni, hidupku akan lebih indah dari sebelumnya,
dan aku pantas mendapatkannya. Setelah pengkhianatan, air mata, dan perjuangan panjang, aku akhirnya menemukan kedamaian dan cinta yang sesungguhnya. Babak baru ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang kekuatan, keberanian, dan kebahagiaan yang lahir dari kesabaran dan ketekunan. Leni kini bukan lagi korban masa lalu. Aku adalah wanita yang bangkit, mandiri, dan dicintai dengan cara yang benar. Setelah 2 tahun menyendiri dan berjuang membangun karir, aku tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang seperti Arka. Seseorang yang tidak hanya hadir sebagai pasangan, tapi sebagai teman, pelindung, dan kekasih yang setia. Kesetiaan yang membuatku tenang. Arka selalu ada, tanpa perlu aku minta. Ia menelpon atau mengirim pesan untuk menanyakan kabar, bahkan ketika aku sibuk dengan pekerjaan. Setiap kali aku lelah, ia hadir dengan secangkir kopi hangat atau sekadar duduk di sampingku, membiarkan aku bercerita tentang hari yang berat. Leni, aku ingin kamu tahu, aku di sini. Tidak ada yang akan menggantikan kesetiaanku padamu, katanya suatu malam, sambil menggenggam tanganku. Kata-katanya menembus setiap lapisan luka yang masih tersisa dari masa lalu. Aku merasa aman, dihargai, dan dicintai sepenuhnya. Tidak ada rahasia, tidak ada kepalsuan, hanya cinta yang tulus dan kesetiaan yang nyata. Merayakan diriku setiap hari. Salah satu hal yang membuatku terkesan adalah bagaimana Arka selalu merayakanku. Tidak hanya pada hari spesial, tapi juga dalam hal-hal kecil. Ketika aku berhasil menyelesaikan proyek besar di kantor, ia menyiapkan makan malam kejutan di rumah. Saat aku bercerita tentang hal-hal yang dulu membuatku merasa tidak percaya diri, ia selalu mengingatkan bahwa aku luar biasa dan pantas dihargai. Bahkan hal-hal sederhana seperti memberiku bunga tanpa alasan atau menuliskan surat kecil dengan kata-kata manis membuatku tersenyum setiap hari. Aku mulai menyadari sesuatu. Cinta sejati tidak perlu dramatis atau penuh sandiwara. Cinta sejati itu dalam perhatian kecil, pengertian, dan rasa hormat. Membuka hati lagi. Aku pun belajar membuka hati sepenuhnya untuk Arka. Dulu, aku takut dicintai lagi, takut terluka, takut dikhianati. Tapi perlahan, dengan kesetiaan dan kehangatan yang ia tunjukkan, aku mulai percaya bahwa cinta yang benar-benar menghargai luka masa lalu adalah mungkin. Kami berjalan bersama di taman, duduk di bangku sambil menatap langit sore. Aku tersenyum dan berkata, "Arka, aku tidak pernah menyangka ada orang yang mencintaiku sepenuh hati seperti ini." Ia menggenggam tanganku erat, menatap mataku, dan berkata, "Leni, aku bukan hanya mencintaimu. Aku menghargai setiap perjuanganmu, setiap luka yang pernah kamu alami. Kamu pantas untuk dicintai sepenuh hati, dan aku ingin selalu membuatmu bahagia." Kebahagiaan yang konsisten. Dengan Arka, aku belajar bahwa kebahagiaan itu bisa konsisten. Aku tidak perlu merasa cemas atau takut setiap kali membuka hati. Setiap kali aku meraih kesuksesan di karir, Arka selalu hadir untuk merayakanku. Setiap kali aku lelah, ia selalu ada untuk mendukungku. Aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia, bukan karena semua yang ia berikan, tapi karena cara ia membuatku merasa dihargai dan dicintai. Leni, kamu luar biasa. Jangan pernah lupakan itu, katanya saat aku menatap matahari terbenam bersamanya. Kata-katanya menempel di hati, menjadi pengingat bahwa aku pantas untuk bahagia, pantas dicintai, dan pantas dirayakan. Aku menyadari satu hal, cinta yang benar itu tidak menyakiti, tidak menghancurkan, dan selalu membangun. Arka bukan hanya kekasih, ia adalah tempatku merasa aman, dihargai, dan dicintai sepenuh hati. Dulu aku pernah dikhianati, terluka,
dan kehilangan arah. Kini aku menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dicintai oleh lelaki yang menghargai luka dan perjuanganku, dirayakan sebagai wanita yang berharga setiap hari, hidup dengan hati yang tenang, aman, dan bahagia. Aku tersenyum di balkon apartemen kami, menatap kota yang penuh cahaya malam. Di sampingku, Arka menggenggam tanganku, dan aku tahu, ini baru permulaan babak hidupku yang bahagia. Aku tidak pernah menyangka, cinta yang sejati datang di saat aku sudah siap menerima dan menghargainya. Dulu, hidupku terasa seperti badai tanpa akhir. Bagas, yang pernah kucintai sepenuh hati, mengkhianatiku dengan Mbak Bella, calon kakak iparku sendiri. Rumah tangga yang kukira penuh cinta ternyata sarang kebohongan. Malam-malamku dipenuhi air mata, dan rasa sakit itu hampir menghancurkanku. Tapi, aku belajar satu hal penting. Luka bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebangkitan. Masa lalu yang menjadi pelajaran. Proses perceraian, konfrontasi dramatis di depan keluarga, dan reaksi publik yang menegaskan kesalahanku. Semua itu tidak mudah. Bagas harus menghadapi konsekuensi perbuatannya. Mbak Bella kehilangan rencana pernikahannya dan reputasinya. Dan aku belajar untuk berdiri sendiri. Aku menyadari, air mata yang dulu jatuh karena pengkhianatan Bagas kini menjadi sumber kekuatan. Aku menata kembali hidupku, fokus pada karir, dan membangun diri menjadi wanita yang mandiri dan cerdas. 2 tahun menyendiri, menapaki langkah demi langkah menuju kesembuhan, mengajarkanku satu hal, aku pantas dicintai dengan cara yang benar. Kebangkitan karir dan mandiri. Di kantor, aku menemukan diriku sendiri. Aku bukan lagi Leni yang rapuh dan tergantung pada cinta yang salah. Aku menjadi wanita karir yang cerdas, dihormati, dan penuh percaya diri. Setiap keberhasilan yang kucapai adalah bukti bahwa aku bisa berdiri sendiri. Kesuksesan itu bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang harga diriku. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan datang ketika kita mampu menghargai diri sendiri dan bangkit dari luka masa lalu. Pertemuan dengan Arka. Dan kemudian, hidup memberiku hadiah yang tak terduga. Arka, seorang lelaki yang bukan hanya mencintaiku, tapi menghargai setiap luka dan perjuanganku. Arka hadir dengan kesabaran, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Ia tidak pernah menekan, menghakimi, atau terburu-buru. Ia merayakan setiap keberhasilanku, membuatku merasa berharga setiap hari, dan memberi rasa aman yang lama hilang dari hidupku. Leni, aku tidak ingin menghapus lukamu. Aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu dengan tulus dan menghargai semua perjuanganmu, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon. Cinta Arka berbeda. Cinta ini membangun, bukan menghancurkan. Membuatku tersenyum tanpa rasa takut, menatap masa depan dengan penuh harapan. Kehidupan yang bahagia dan aman. Sekarang, hidupku jauh lebih indah. Aku bukan hanya wanita karir yang sukses, tapi juga wanita yang dicintai, dihargai, dan dirayakan setiap hari. Aku belajar bahwa cinta yang sejati tidak menyakiti, tidak mengkhianati, dan selalu menghargai masa lalu kita. Luka masa lalu bisa menjadi kekuatan jika kita memilih untuk bangkit. Kebahagiaan sejati hadir saat kita menemukan cinta yang aman, setia, dan tulus. Arka dan aku kini menata hidup bersama, perlahan tapi pasti. Setiap momen kecil, senyuman, perhatian, pelukan hangat, membuatku yakin bahwa akhir bahagia itu nyata, selama kita memilih untuk menghargai diri sendiri dan orang yang benar-benar mencintai kita. Pesan untuk diriku dan penonton. Aku tersenyum sendiri saat menulis ini. Hidupku yang dulu penuh pengkhianatan kini menjadi bukti bahwa kekuatan, kesabaran,
dan keberanian akan selalu membuahkan hasil. Untuk semua yang menonton kisahku, jangan takut menghadapi luka, jangan takut melangkah sendiri, dan jangan biarkan siapapun merusak harga dirimu. Percayalah, ada cinta sejati yang menunggu, dan hidup bahagia itu mungkin jika kita mau bangkit dan memilihnya. Dulu aku menangis karena pengkhianatan. Sekarang aku tersenyum karena cinta yang benar. Dan akhirnya, aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tama.